Beberapa waktu lalu kita baru saja membahas tentang potongan atau biaya potongan e-commerce marketplace atau loka pasar daring yang makin nggak ngotak dalam tanda kutip. Dan beberapa hari kemudian, keluhan kita seperti didengarkan. Ya, muncul berita yang kutipannya seperti ini. Selama ini, biaya platform dinilai lebih menguntungkan usaha yang besar. Kedepan, akan ada pengaturan potongan biaya khusus bagi usaha mikro kecil dan produk dalam negeri. Halo, saya Willy Pujo Hidayat, dan Anda sedang mendengarkan bonus episode dari Conversation Podcast, sebuah podcast tentang e-commerce. Baru beberapa minggu yang lalu kami publish episode yang membahas tentang potongan biaya admin marketplace yang dalam tanda kutip nggak ngotak, gitu ya. Kenapa? Karena potongannya yang mungkin besarnya cukup tinggi, sehingga menghabiskan sebagian besar margin. Bahkan ada yang sampai 20%. Kalau rata-rata margin produk itu di 30%, kemudian dipotong 20%, berarti kita tinggal pegang 10%. Ya, itu belum dipotong biaya packing, internet, operational, dan segala macam. Jadi wajar mungkin kalau beberapa penjual online menggunakan istilah nggak ngotak, gitu ya. Entah kebetulan atau mungkin podcast ini didengar, pede banget ya. Akhirnya pemerintah punya rencana untuk melakukan regulasi terkait potongan biaya tersebut. Regulasi terkait potongan biaya admin loka pasar daring atau online marketplace yang kayaknya mulai sedang dirumuskan. Dikutip dari halaman website Tempo, saya bacakan ya. Deputi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Bapak Temi Satya Permana menjelaskan hingga saat ini belum ada pengaturan resmi mengenai biaya admin maupun komisi yang diterapkan oleh platform digital, baik di Kementerian Perdagangan maupun di Kementerian Komunikasi dan Digital. Selama ini, biaya platform dinilai lebih banyak menguntungkan usaha besar. Kedepan, akan ada pengaturan potongan biaya khusus bagi usaha mikro kecil dan produk dalam negeri. Ujar Bapak Temi dalam rapat kerja dengan Komisi 7 DPR, Selasa 20 Januari 2026 kemarin. Gila ya, suara kita kedengeran sampai atas. Bukan suara kami, bukan suara saya, tapi suara teman-teman lah yang akhirnya bisa terdengar dan dibuat regulasinya. Kemudian pasti ada yang komen ya, lah gimana sih Will, di episode kemarin di podcast lu bilang katanya 20% masih wajar, kenapa harus masih dibuat regulasinya gitu. Kalau didengerin lagi, memang saya bilang cukup wajar kalau dibandingkan dengan beberapa marketplace dengan model bisnis yang sama dari luar negeri. Contohnya ada Amazon, ada Coupang, dan sebagainya. Yang saya tekankan di episode sebelumnya itu adalah 20% itu yang menjadi acquisition cost, atau biaya akuisisi pelanggan, yang mungkin bisa kita tekan dengan modifikasi di beberapa variabel. Kalau kita sepenuhnya bergantung dengan mereka, ya bergantung dengan traffic besar dari marketplace, kemudian basis customer yang kuat, ya mau nggak mau kita ambil tuh 20% ya, walaupun harus rugi, walaupun harus memakan sebagian besar margin gitu ya. Nah, gunanya regulasi ini mah menurut saya ya, kata saya atau kalau kata komika ya Bang Panji bilang, menurut keyakinan saya, ini digunakan untuk menetapkan limit. Jadi misalkan 20% ya udah mentok di 20% aja gitu, nggak mungkin lebih ya. Jadi diatur regulasinya supaya tidak berlebihan. Nah tentunya sebelum dibuat regulasi atau merevisi undang-undang, kemungkinan besar pemerintah beserta DPR akan berdiskusi dengan pemilik platform. Ya dalam hal ini mungkin ada Tokopedia, ada Shopee dan sebagainya untuk menetapkan besarannya. Nah ini problemnya. Ini momen krusial. Kalau alasan potongan 20% dari pemilik platform itu terdengar reasonable dan bisa diterima, ya maka keinginan turun oleh para pedagang online bisa jadi cuma mimpi. Nggak akan kesampaian, ya karena alasan mereka cukup masuk akal 20%. Atau kalau platform yang dalam tanda kutip masih berusaha untung ini tetap bersikeras di 20%, sedangkan pemerintah menginginkan di bawah itu, maka jalan tengahnya mungkin subsidi ke platform atau insentif ke penjual. Jadi opsinya dua itu. Dua pihak itu yang diuntungkan. Kita berikan dukungan ke platform, subsidi, dan kita berikan dukungan berupa insentif ke penjual. Gitu, biar win-win, ya kan? Kalau misalnya pemerintah maunya seperti ini. Udah, saya mau revisi aja undang-undangnya supaya nggak ketinggian, pokoknya cukup di 10% aja admin fee-nya. Gitu ya. Pemerintah bilang, udah pokoknya 10% aja. Terus platform, dalam sidang tersebut platform bilang, nggak bisa gitu pak, 20% ini kita udah ngap-ngapan gitu ya, kita udah bersusah payah di 20%.
Kan mereka juga dapat traffic, dapat basis customer yang loyal dan sebagainya. Kalau nggak segitu, kami nggak bakal dapat untung dan malah kolaps. Nanti malah lebih ribet lagi pemerintah. Banyak orang di PHK, banyak orang kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Jadi gitu aja terus muter, nggak ada selesainya gitu. Sepertinya mereka akan berdiskusi mengenai besaran biaya admin fee-nya supaya nggak kebablasan dan UMKM terlindungi dari praktik-praktik yang mungkin menguntungkan salah satu pihak saja. Tapi yang pasti turun tangannya pemerintah terhadap permasalahan ini perlu diapresiasi. Ingin melindungi pedagang kecil, pedagang kecil yang bergiat di online marketplace supaya menciptakan rasa keadilan. Itu keren, patut diapresiasi. Tinggal eksekusinya yang bagaimana ini supaya bisa terus atau tetap dimonitor. Kalau saya secara pribadi tetap pada premis saya di awal, selama bertahun-tahun saya menyampaikan ini, berpuluh-puluh episode saya bilang seperti ini, saya tetap berpegang pada kalau teman-teman itu bisa mulai menggunakan e-commerce enabler. Ya, dengan acquisition cost tadi atau variabel yang bisa kita kontrol, bahkan mungkin bisa lebih rendah dari 20%. Jadi, variabel cost-nya kita yang ngatur, tidak bergantung terhadap admin fee dari online marketplace. Jadi teman-teman bisa berjalan secara paralel. Boleh tetap jualan di marketplace, namun juga mulai membangun bisnisnya sendiri menggunakan e-commerce enabler. Gitu ya. Oke, itu aja bonus episode hari ini. Sejak pakai video baru kali ini ada bonus episode. Dan bonus episode tidak sepanjang episode biasanya. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.